warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talia Syalsyabila. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sepenggal kisah tokoh perintis pendidikan kaum wanita, Dewi Sartika. Dahulu di Tanah Pasundan, tepatnya di daerah Cicalengka, Bandung, 4 Desember 1884, lahirlah seorang putri yang bernama Dewi Sartika. Beliau terlahir dari sebuah keluarga Sunda yang ternama, yaitu Raden Ayu Raja Permas dan Raden Rangga Somanagara, yang tiada lain adalah seorang patih Kadipaten Bandung. Meski belajar saat itu dilarang adat, tapi orang tuanya bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika bahkan ke sekolah Hindia Belanda. Suatu ketika, ayahnya ditangkap karena keberaniannya menantang penjajah Belanda hingga diasingkan ke Ternate dan meninggal dunia. Sepeninggal ayahnya, Dewi Sartika pun hidup bersama pamannya yang berkedudukan sebagai patih di Cicalengka. Seiring dengan berjalannya waktu, Dewi Sartika pun tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan pintar. Ketika usianya menginjak 19 tahun, Dewi Sartika bertekad ingin membagi ilmunya kepada rakyat biasa. Karena memang sejak kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan minatnya di bidang pendidikan. Demi mewujudkan keinginannya, Dewi Sartika kala itu menemui Bupati Bandung, Raden Adipati Martanegara. Tetapi sayangnya, keinginannya tidak terpenuhi. Dewi Sartika tidak putus asa. Beliau tetap ingin mewujudkan cita-citanya. Di lain waktu, beliau kembali menemui Bupati Bandung. Tuan, bangsa Belanda menunda-nunda kemerdekaan kita. Pribumi belum bisa mandiri. Pribumi masih bergantung pada bangsa lain. Tetapi Tuan membiarkan itu semua. Katanya Tuan ini bukan musuh. Katanya Tuan ingin bangsa ini maju. Tapi nyatanya sedikit pun Tuan tidak mendukung niat baikku. Apakah itu yang dinamakan bukan musuh? Tanya Dewi Sartika pada Raden Adipati Martanegara. Akhirnya, tidak lama kemudian, Dewi Sartika diberikan sebuah tempat untuk mendirikan sekolah, yang diberi nama Sekolah Istri, didirikan pada tahun 1904. Sekolah ini merupakan sekolah pertama yang dibangun khusus anak perempuan Indonesia kala penjajahan terjadi di tanah air. Singkat cerita, perkembangan sekolahnya pun cukup pesat. Hingga pada tahun 1905, sekolahnya harus dipindahkan karena tidak mampu lagi menampung jumlah murid yang belajar. Hingga suatu ketika, sekolahnya menuai kecurigaan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tetapi berkat kecerdasannya, Dewi Sartika berhasil meyakinkan sekaligus membuat Kolonel De Hemmer yang merupakan inspektur pengajar Hindia Belanda berbalik haluan mendukung kiprah perjuangannya. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1910, sekolahnya berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Berkat segala perjuangannya, Dewi Sartika diberikan sebuah penghargaan bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda, yakni Orde van Oranje-Nassau. Pada tahun 1947, akibat adanya agresi militer Belanda, Dewi Sartika terpaksa mengungsi. Dan di saat itulah Dewi Sartika yang sudah lanjut usia wafat di Cineam, Jawa Barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.